Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di acara Ngeteh, ngobrol perkara hidayah. Ngobrol tentang hidayah. Subhanallah, ngeteh. Ya. Kenapa hidayah harus diobrolkan? Karena tanpa hidayah kita tidak akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Tanpa hidayah kita tidak akan tahu mana perintah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini cahaya, hadirin sekalian, seterang apapun ya, cahaya, tapi kalau kita menutup mata tentu akan terlihat gelap gulita. Maka bukalah mata hati, dengarkan nasihat ini. Hari ini banyak kita mendengar berita fenomena sosial media. Ada orang yang mendapatkan jodoh di sosial media. Ada juga orang yang berantakan pernikahannya asbab sosial media. Maka ada beberapa adab-adab. Saya ingatkan buat saya, diri saya, teman-teman yang aktif di sosial media apapun aplikasinya. Ya, kalian gunakan itu untuk kebaikan. Luruskan niat. Buat apa saya bikin aplikasi ini? Buat apa saya bikin akun di sini? Buat apa? Apakah untuk perkara maksiat? Apakah untuk perkara ketaatan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Ya, hari ini banyak orang di sosial media berkenalan, kemudian tukar-tukaran nomor telepon, kemudian dia video call, kemudian maaf naudzubillah, karena kalau orang berdua telepon, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu khalwat. Nanti yang ketiganya syaitan laknatul alaih. Begitu banyaknya fitnah yang ada gara-gara sosial media. Ya, banyak manfaatnya sosial media. Ada orang yang sekian tahun tidak berjumpa, asbab sosial media berjumpa. Nah, berarti sosial media bisa menjumpakan orang yang telah lama terpisah. Nah, hati-hati juga. Ada orang yang CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, teman SMP, teman SMA yang dulu sempat lirik-lirikan waktu masih remaja, ternyata berjumpa di saat ini sudah punya suami, dia punya istri. Hati-hati, syaitan bermain di sana. Ya, jadi sosial media ini seperti pisau. Kalau digunakan untuk kebaikan silaturahmi, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk mencari nafkah, tentu akan dapat manfaat. Tapi kalau digunakan untuk bermaksiat, berapa banyak orang yang celaka, hancur rumah tangganya, hancur karirnya, sebab gara-gara sosial media. Nah, jadi ini luar biasa nih, akhir zaman, fitnah akhir zaman. Nih sosial media semua aplikasi ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ini akhir zaman. Maka hari ini para ulama, para ustadz pun telah menggunakan sosial media untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, untuk mengingatkan umat, untuk takutlah kepada Allah. Niatnya mungkin orang yang membuat aplikasi-aplikasi pertemanan ini mungkin hanya untuk iseng-iseng, untuk dunia hiburan saja. Ternyata kalau digunakan untuk kebaikan di tangan yang tepat, insya Allah bermanfaat. Dan berapa banyak juga orang yang tadinya perekonomiannya biasa-biasa saja, kemudian dia mulai berjualan di sosial media, akhirnya Allah berikan keberkahan rezeki yang berlimpah ruah. Maka gunakan sosial media dengan cara yang baik, cerdaslah dalam bersosial media. Ingat, kalau kalian bermaksiat di sosial media, baik di handphone kalian, baik di akun-akun yang kalian miliki, mungkin suami kalian tak tahu, mungkin istri kalian tak tahu, tapi yakinlah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Maka takutlah kepada Allah, cerdaslah dalam bersosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.